5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 8. Apa yang terjadi malam itu? Asyik sekali anak-anak pada hari Natal. Mereka bangun pagi-pagi sekali, bergegas turun dari tempat tidur, dan mendatangi kursi-kursi yang tak jauh dari situ untuk melihat hadiah-hadiah yang bertumpuk di atasnya. Anak-anak berseru-seru dan menjerit-jerit karena girang. Wah, sebuah stasiun kereta api. Memang ini yang kuidam-idamkan. Siapa yang kiranya memberikan padaku sebuah boneka yang matanya bisa terbuka dan terpejam? Akan kuberi nama Betsy padanya. Aduh, hebat buku ini tentang pesawat terbang. Dari Bibi Fanny. Baik benar dia. Tim, lihatlah apa yang dihadiahkan Julian untukmu. Kalung dengan paku-paku tembaga. Wah, akan gagah kau memakainya. Ayo, bilang terima kasih padanya. Nah, dari siapa lagi hadiah ini? Hei, siapa yang memberi hadiah ini untukku? Mana kartunya? Oh, dari Pak Guru Roland. Baik sekali ia itu. Lihat Julian, aku dihadiahi pisau saku dengan 3 mata pisau. Begitulah anak-anak ribut berseru-seru menyatakan kegirangan mereka menerima hadiah. Sejam lamanya mereka sibuk membuka bungkusan-bungkusan yang beraneka macam bentuknya. Kedua kamar tidur anak-anak penuh dengan kertas-kertas berserakan. Siapa yang memberi buku tentang anjing itu, George? Tanya Julian. Ia melihat sebuah buku yang bagus dengan gambar anjing di atas tumpukan hadiah kepunyaan George. Pak Guru Roland, jawab George singkat. Julian kepingin tahu, apakah George akan mau menerimanya. Menurut perasaannya, anak itu akan menolak. Tetapi walau ia keras kepala dan suka melawan, namun George kali itu membulatkan tekad untuk tidak merusak suasana Hari Natal yang damai. Karena itu ketika anak-anak datang ke Pak Guru untuk mengucapkan terima kasih mereka atas pemberian hadiah, George juga tak ketinggalan. Ia juga mengucapkan terima kasih, meski dengan suara pelan dan sikap agak kaku. George sama sekali tidak memberikan hadiah pada Pak Guru. Tetapi ketiga saudara sepupunya tak melupakan guru pembimbing itu. Pak Guru menyatakan terima kasihnya dengan ramah. Kelihatannya ia sangat senang menerima hadiah-hadiah itu. Dikatakannya pada Anne, bahwa belum pernah ia menerima kartu Natal sebagus yang dibuat anak itu. Anne memandangnya dengan wajah berseri-seri. Wah, benar-benar senang rasanya saya di sini pada waktu Natal ini. Ujar Pak Guru, ketika mereka duduk beramai-ramai menghadapi meja makan yang penuh dengan hidangan. Istimewa hari Natal, mereka akan makan siang. Bolehkah saya membantu memotong daging, Tuan Quentin? Saya pintar memotong. Paman Quentin menyerahkan pisau pemotong beserta garpu pemegang daging pada Pak Guru. Ia merasa lega, karena memotong daging memang bukan pekerjaan yang terlalu mudah. Artinya memotong dengan cara yang baik. Kehadiran Anda di sini menyenangkan, kata Paman dengan hangat. Menurut pendapatku, Anda bisa menyesuaikan diri dengan baik, dan rasanya Anda seperti sudah kami kenal lama. Hari Natal itu benar-benar menggembirakan. Tentu saja hari itu anak-anak tidak belajar. Begitu pula pada hari berikutnya. Anak-anak mencurahkan seluruh perhatian mereka pada makanan enak yang berlimpah ruah, makan permen, dan menanti-nanti saat penyalaan pohon Natal. Pohon itu kelihatan indah sekali ketika lilin-lilin yang terpasang di ranting. Rantingnya sudah dinyalakan. Cahayanya berkelip-kelip semarak dalam ruang serambi yang remang-remang. Perhiasannya berkilau-kilauan memantulkan cahaya lilin. Tim duduk di depan pohon, tak henti-hentinya menatap seperti kena sihir. Tim juga asyik, seperti kita, ujar George. Dan memang, anjing itu menikmati hari bahagia tersebut. Sama seperti anak-anak. Menjelang saat tidur, anak-anak sudah capek sekali. Tak lama lagi aku pasti akan sudah tertidur, kata Anne sambil menguap lebar-lebar. Wah George, menyenangkan sekali hari ini. Ya, aku senang sekali melihat pohon Natal. Ya, memang indah, ujar George sambil meloncat masuk ke tempat tidur. Nah, ibu datang untuk mengucapkan selamat tidur. Ayo Tim, masuk ke keranjang. Dengan segera Tim masuk ke keranjang tempat tidurnya dekat jendela. Anjing itu selalu berada di tempat itu apabila Bibi Fanny masuk untuk mengucapkan selamat tidur pada George dan Anne. Tetapi begitu ia keluar lagi, dengan segera Tim lari ke bawah tempat tidur George. Dan memang disitulah ia tidur, dekat ke kaki tuannya. Apakah tidak lebih baik jika malam ini Tim tidur di luar saja? Tanya Ibu George. Kata Joanna,
Tim akan makan banyak sekali di dapur. Jangan-jangan dia nanti sakit perut. Ah, jangan Bu, seru George membantah. Tim harus tidur di bawah, pada malam perayaan Natal. Tidak enak dong perasaannya. Ya, baiklah, kata ibu sambil tertawa. Sudah bisa kutebak bahwa kau pasti tak setuju. Sekarang kalian cepatlah tidur. Malam sudah larut, dan kalian pasti sudah sangat lelah. Sesudah itu Bibi Fanny pergi ke kamar anak laki-laki, untuk mengucapkan selamat tidur pada Julian dan Dick. Kedua anak itu sudah hampir tertidur sewaktu ia masuk. 2 jam kemudian seisi rumah sudah berada di tempat tidur masing-masing. Rumah itu sepi dan gelap. George dan Anne tidur nyenyak di tempat tidur masing-masing. Tim juga sudah terlelap di bawah pembaringan George. Tetapi tiba-tiba anak itu terjaga. Ia kaget, karena mendengar suara Tim menggeram. Tidak keras-keras, tetapi cukup untuk membuat tuannya terbangun. Anjing itu duduk, dengan kepala ditegakkan. George tahu bahwa anjingnya itu sedang menajamkan telinga. Ia mendengar bunyi yang mencurigakan. Ada apa, Tim? Bisik George. Anne masih tetap tidur dengan nyenyak. Tim masih terus menggeram. George duduk di tempat tidur. Dipegangnya kalung leher anjingnya, agar jangan menggeram lagi. Ia khawatir kalau ayahnya terbangun. Kalau Paman Quentin terbangun, pasti akan marah. Tim berhenti menggeram, karena tuannya sudah bangun. George masih tetap terduduk di tempat tidur. Ia tak tahu apa yang harus dikerjakannya. Tak ada gunanya membangunkan Anne, karena anak itu hanya akan ketakutan saja. Apa sebabnya Tim menggeram? Belum pernah ia melakukannya pada waktu malam. Mungkin lebih baik aku turun saja ke bawah untuk memeriksa, pikir George. Ia bukan anak yang penakut. Untuknya sama sekali tidak seram, menyelinap dalam rumah yang gelap dan sunyi. Lagi pula kan ada Tim mendampingi. Untuk apa takut, jika ditemani anjing sebesar itu? George mengenakan mantel kamarnya, karena hawa dingin. Piyama kurang hangat, jadi ia tak mau berkeliaran di luar dengan berpakaian itu saja. Barangkali ada kayu bakar yang jatuh dari perapian, dan membakar permadani yang terletak di depan tempat pediangan, pikir George. Ia mencium-cium sambil menuruni tangga rumah, mencari bau kebakaran. Barangkali Tim mencium bau kebakaran, lalu menggeram untuk memperingatkan ada bahaya. George menyelinap melewati serambi dalam, menuju ke ruang duduk. Tangannya diletakkan di kepala anjingnya, supaya ia jangan ribut. Ternyata api di pediangan kamar duduk tidak apa-apa, nyalanya sudah redup, tinggal bara saja yang nampak. Keadaan di dapur juga beres. Kuku kaki Tim menimbulkan bunyi berketik-ketik ketika berjalan di lantai yang berlapis linoleum di situ. Kemudian mereka mendengar sesuatu bunyi yang datangnya dari seberang rumah. Tim menggeram dengan keras. Bulu tengkuknya berdiri. George tegak seperti terpaku di tempatnya. Mungkinkah ada pencuri yang masuk? Tiba-tiba Tim merengatkan diri dari pegangan George. Anjing itu berlari melintasi serambi dalam, melewati sebuah lorong dan langsung masuk ke kamar kerja yang terletak di seberangnya. George mendengar suara orang berseru kaget, dan setelah itu, bunyi seolah-olah ada orang atau barang jatuh ke lantai. Ada pencuri, kata George pada dirinya sendiri. Dengan segera ia lari ke kamar kerja ayahnya. Dilihatnya ada senter yang masih menyala terletak di lantai. Rupanya senter itu terjatuh dari tangan orang yang saat itu sedang bergulat melawan Tim. Dengan segera George menyalakan lampu kamar. Apa yang dilihatnya dalam ruang kerja itu menyebabkan ia tercengang-cengang. Pak Guru Roland berguling-guling di lantai, berusaha membebaskan diri dari serangan Tim. Anjing itu tidak menggigitnya, tetapi menarik-narik mantel kamar yang dikenakan oleh Pak Guru itu. Ah, kau yang datang, George. Suruh anjingmu ini melepaskan mantel kamarku, ujar Pak Guru Roland dengan pelan tetapi bernada marah. Kau mau seisi rumah terbangun. Kenapa Pak Guru menyelinap di sini dengan membawa senter? Tanya George dengan tegas. Aku tadi mendengar bunyi yang mencurigakan di sini. Lalu aku kemari, hendak memeriksa, jawab Pak Guru sambil duduk. Tangannya dilambai-lambaikan untuk menjauhkan Tim yang sedang marah. Suruh anjingmu ini pergi. Kenapa Pak Guru tadi tidak menyalakan lampu? Tanya George lagi. Ia sama sekali tak berniat akan menyuruh Tim melepaskan gigitannya pada mantel kamar orang itu. Ia bahkan senang melihat Pak Guru Roland marah-marah dan ketakutan.
Aku tak berhasil menemukan saklarnya, jawab orang itu. Letaknya di tempat yang salah. Katanya memang benar. Bagi orang yang belum tahu, saklar lampu kamar itu tidak gampang ditemukan. Tiba-tiba Tim menggonggong dengan nyaring, karena ditolakkan oleh Pak Guru. Nah, sekarang terbangun seisi rumah, ujar Pak Guru dengan marah. Padahal aku tadi, hati-hati sekali, supaya tak ada yang terganggu. Kukira aku bisa memeriksa sendiri. Apakah ada orang masuk kemari, misalnya saja pencuri? Ini ayahmu datang. Paman Quentin muncul sambil menggenggam sebatang besi pengatur api di tangannya. Iya, tertegun ketika melihat Pak Guru terbaring di lantai, dijaga oleh Tim yang menggeram. Geram, ada apa ini? Katanya dengan suara keras. Pak Guru Roland berusaha hendak bangkit. Tetapi seketika itu juga geraman Tim menjadi lebih galak. Paman Quentin memanggilnya. Dengan garang, Tim, ayo, kemari. Tim memandang ke arah George. Ia ingin tahu, apakah tuannya menyetujui perintah Paman Quentin. Tetapi George diam saja, karenanya Tim juga tak mempedulikan perintah itu. Ia, bahkan menyambar dengan gigi-giginya yang runcing ke arah pergelangan kaki Pak Guru. Anjing ini sudah edan, teriak Pak Guru ketakutan. Ia masih tetap terkapar di lantai. Aku sudah pernah digigitnya sekali. Sekarang dia mau menggigit lagi. Tim, cepat kemari, Tim, seru ayah George dengan marah. George, anjingmu ini tak mau. Menurut, suruh dia mundur, sekarang juga. Kemarilah, Tim, ujar George dengan tenang. Seketika itu juga Tim menghampirinya. Anjing itu tegak di sisi tuannya. Bulu tengkuknya masih tetap berdiri. Ia menggeram, pelan, seolah-olah memperingatkan. Awas, Pak Guru, jangan main-main, nanti ku terkam. Pak Guru bangkit. Ia marah sekali. Saya tadi mendengar bunyi yang aneh di sini. Karenanya saya turun ke bawah dengan membawa senter, ingin melihat kalau ada yang tidak beres, katanya. Menurut perasaan saya tadi, bunyi itu seakan-akan berasal dari kamar kerja Anda. Karena saya tahu di sini banyak buku-buku dan peralatan berharga, saya khawatir jangan-jangan ada orang hendak mencurinya. Baru saja saya sampai dalam ruangan ini, tahu-tahu anjing itu muncul dan langsung menerpa sehingga saya terjatuh. George juga masuk, tetapi ia tak mau menyuruh anjingnya mundur. Aku tak bisa mengerti kenapa kau begitu, George. Aku benar-benar tak mengerti, kata Paman Quentin dengan marah. Kuharap kau tak berniat hendak konyol lagi, seperti kelakuanmu sebelum saudara-saudara sepupumu datang musim panas yang lalu. Dan Tim sudah pernah menggigit Pak Guru. Baru sekarang aku mendengarnya. George menyuruhnya berbaring di bawah meja sewaktu anak-anak sedang belajar, kata Pak Guru. Saya tidak mengetahuinya. Sewaktu saya hendak menjulurkan kaki di bawah meja, tak sengaja tersentuh tubuh anjing itu. Seketika itu juga saya digigitnya. Saya memang tak menceritakan peristiwa itu pada Anda, karena tak mau merepotkan. Tetapi sebetulnya, George beserta anjingnya sudah selalu berbuat hal-hal yang menjengkelkan saya, sejak hari pertama saya di sini. Kalau begitu Tim harus keluar. Ia harus tinggal dalam kandangnya di kebun, kata ayah. George, aku tak mau melihatnya lagi dalam rumah. Itu hukumannya, dan juga untukmu. George, aku tak mau membiarkan tingkah laku seperti begini. Pak Guru Roland kan sangat baik hati gada kalian, semua. Aku tak mau menyuruh Tim tinggal di luar, ujar George dengan marah. Udara di luar sangat dingin. Ia akan sedih sekali kalau dipaksa tidur di luar. Biar, kata ayahnya keras. Mulai sekarang, apakah Tim boleh masuk ke dalam rumah? Selama masa liburan ini, sepenuhnya tergantung dari kelakuanmu. Aku akan menanyakan pada Pak Guru, bagaimana kelakuanmu setiap hari. Kalau laporannya buruk, maka Tim harus tetap di luar. Mengerti? Sekarang kau tidur lagi, tapi sebelumnya minta maaf dulu. Pada Pak Guru. Tidak mau, seru George. Dengan perasaan kacau karena marah dan sedih, anak perempuan itu lari menaiki tangga, menuju ke kamarnya. Kedua orang dewasa yang berada di kamar kerja, hanya bisa memandangnya dengan tercengang-cengang. Biarkan saja, kata Pak Guru Roland setelah beberapa saat. George seorang anak yang sangat sulit wataknya. Sudah jelas, ia telah membulatkan tekad untuk tidak menyukai saya. Tapi saya akan senang sekali bila bisa meyakinkan bahwa anjing itu tak ada lagi dalam rumah.
Saya khawatir Georgina akan menyuruhnya menerkam saya, begitu ada kesempatan baik. Sayang hal serupa ini harus terjadi, ujar ayah George menyesal. Apa ya, bunyi yang Anda dengar tadi? Kurasa sebatang kayu bakar yang sudah hampir habis dimakan api, lalu terjatuh di sela kisi-kisi besi di perapian. Sekarang, apa yang harus kulakukan dengan anjing yang menjengkelkan ini? Kurasa aku harus mengusirnya keluar. Untuk malam ini, biarkan saja di dalam, sahut Pak Guru. Saya mendengar suara-suara di tingkat atas. Jadi ternyata yang lain-lain juga sudah terbangun. Lebih baik kita tidak membikin ribut-ribut lagi. Benar juga, kata ayah George lega. Ia tak mau berurusan dengan seorang gadis cilik yang membangkang, serta seekor anjing besar yang sedang marah di tengah malam buta. Kedua orang itu kembali ke kamar masing-masing dan tidur lagi. Tetapi George masih belum bisa memejamkan mata kembali dengan cepat. Ketika ia sampai di tingkat atas, ternyata ketiga saudaranya terbangun. George melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. George, kau ini benar-benar konyol, ujar Dick dengan kesal. Kenapa Pak Guru tak boleh turun ke bawah, jika ia mendengar bunyi yang mencurigakan? Kau sendiri juga, turun. Sekarang tim yang malang tidak boleh lagi diam dalam rumah, padahal udara sangat dingin di luar. Anne mulai terisak-isak. Ia sedih mendengar guru pembimbing yang disenanginya jatuh ke lantai karena diterkam oleh tim. Dan ia juga sedih karena tim dihukum sebagai akibat perbuatannya sendiri. Sudah, jangan menangis seperti bayi, tukas George. Aku tak menangis, padahal tim anjingku. Tetapi sebetulnya George sangat sedih. Ketika yang lain-lain sudah terlelap kembali, barulah dilepaskannya bendungan air mata. Bantal menjadi basah kuyup karenanya. Tim mendekat sambil mendengking-dengking pelan. Anjing itu selalu ikut murung, apabila melihat tuannya sedang sedih.